Kredit usaha rakyat sektor perumahan yang disalurkan melalui himpunan bank milik negara, pemerintah menunjukkan komitmen besar terhadap program pembangunan 3 juta rumah rakyat. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Indonesia mengungkapkan skema burden sharing Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan mencapai 130 triliun rupiah. Perbankan diharapkan mempercepat penyaluran kredit sekaligus meminta para pengembang segera mengakselerasi pembangunan rumah subsidi maupun komersial. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait mengungkapkan nilai skema burden sharing atau berbagi beban antara Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan mencapai 130 triliun rupiah. Menurutnya dengan dukungan dana sebesar itu ditambah kredit usaha rakyat sektor perumahan yang disalurkan melalui himpunan bank milik negara, pemerintah menunjukkan komitmen besar terhadap program pembangunan 3 juta rumah rakyat. Selain itu, Kemenkeu juga baru saja mengucurkan dana segar 25 triliun kepada PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk guna mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi kuartal 4. Kur perumahan yang pertama sepanjang sejarah Indonesia, 130 triliun buat UMKM, buat developer, kontraktor, kemudian juga toko-toko bangunan yang masuk kriteria UMKM, kemudian juga dari bagaimana dukungan dari Bank Indonesia, ada GWM Bank Indonesia dan juga yang burden sharing. Ara berpesan kepada perbankan untuk mempercepat penyaluran kredit sekaligus meminta para pengembang segera mengakselerasi pembangunan rumah subsidi maupun komersial. Tim Liputan IDX Channel. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengaku belum mempunyai rencana membentuk Badan Penerimaan Negara menyusul keputusan Presiden Prabowo Subianto yang memasukkan pembentukan Badan Penerimaan Negara dalam program Hasil Cepat Rencana Kerja Pemerintah atau RKP tahun 2025. Purbaya menyatakan masih akan memakai instrumen yang ada untuk mendorong penerimaan negara. Menurut Purbaya, jika ekonomi tumbuh lebih cepat, maka penerimaan pajak juga akan terakselerasi. Meski demikian, Purbaya tidak menampik bahwa 10 tahun belakangan rasio pajak terhadap produk domestik bruto stagnan di kisaran 10%. Belum saya pikirkan, saya belum tahu. Jadi belum sentuh, pada dasarnya belum sentuh. Kalau pajak tadi, biaya cukai segala macam kita akan coba sisir. Ada masalah apa di sana kita akan perbaiki. Tapi basically gini, kalau pertumbuhan ekonomi Anda lebih cepat, dari di triwulan keempat dibanding triwulan yang lalu, pajaknya juga akan tumbuh lebih cepat, lebih tinggi, lebih banyak. Kalau kita anggap rasio pajak ke PDB-nya konstan, setiap kenaikan 0,5% dari pertumbuhan ekonomi, saya akan dapat pajak tambahan sekitar berapa ya? Pemirsa, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia berkomitmen menjadikan panas bumi sebagai tulang punggung kedaulatan energi nasional, sekaligus kontribusi nyata Indonesia dalam mengejar target net zero emission di tahun 2060 mendatang. Dalam gelaran Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition atau IIGCE 2025, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memastikan Indonesia mendorong posisinya sebagai pemimpin global energi bersih khususnya energi panas bumi. Bahlil menyebutkan pemerintah berkomitmen menjadikan panas bumi sebagai tulang punggung kedaulatan energi nasional sekaligus kontribusi nyata Indonesia bagi pencapaian target net zero emission dunia. Total cadangan panas bumi nasional tercatat mencapai 27 gigawatt atau diklaim menjadi yang terbesar di dunia. Namun saat ini energi panas bumi ini belum digarap secara optimal alias baru 10% yang dikelola sebesar 2,7 gigawatt. Hal ini disebutkan Bahlil lantaran sejumlah faktor, mulai dari kebutuhan modal yang besar, regulasi yang berbelit-belit, hingga tidak ramah terhadap investor termasuk keterbatasan jaringan transmisi listrik. Dan Indonesia mempunyai cadangan yang cukup besar. Terbesar di dunia. Sekitar 27 gigawatt atau 27.000 lebih megawatt. Dan dari sini baru kurang lebih sekitar 10% yang bisa kita kelola. Artinya masih ada 90% potensi ini. Dan ini adalah energi masa depan. Namanya emas uap. Ini emas uap. Dan harganya pun yang pemerintah telah terapkan cukup ekonomis.
dalam Kepmen ESDM untuk tahap pertama 10 tahun pertama 9,5 sen per kWh. Dengan gelaran IIGCA 2025 ini diharapkan adanya kolaborasi semua pihak untuk meningkatkan kapasitas energi panas bumi di tanah air. Ajang ini juga diharapkan menarik investasi dengan potensi transaksi hingga $2 miliar Amerika Serikat serta peluncuran 5 proyek geothermal strategis nasional. Dari Jakarta, Devi Firmansyah, Tim Liputan IDX. Presiden Prabowo Subianto akan menaikkan gaji pejabat tahun ini. Keputusan tersebut terungkap dalam salah satu perubahan dari 8 program hasil terbaik cepat dalam rencana kerja pemerintah tahun 2025. Dalam Perpres tersebut, Presiden juga akan mendirikan Badan Penerimaan Negara serta meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap PDB hingga 23%. Presiden Prabowo Subianto akan menaikkan gaji pejabat tahun ini. Keputusan tersebut terungkap dalam salah satu perubahan 8 program hasil terbaik cepat dalam rencana kerja pemerintah tahun 2025. Perubahan ini dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang pemutahiran rencana kerja pemerintah tahun 2025 yang berlaku sejak 30 Juni 2025. Dalam beli tersebut, salah satu poin utama yang mengalami perubahan yakni perluasan program kenaikan gaji. Jika sebelumnya dalam aturan lama pada Perpres Nomor 109 Tahun 2024 hanya berlaku untuk aparatur sipil negara seperti guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh. Kini dalam Perpres Nomor 79 Tahun 2025, Prabowo juga menegaskan kenaikan gaji untuk TNI Polri serta pejabat negara. Dalam daftar 8 program hasil terbaik cepat Prabowo di 2025 berdasarkan Perpres Nomor 79 Tahun 2025, Presiden juga akan mendirikan Badan Penerimaan Negara serta meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap PDB hingga 23%. Seperti diketahui dalam pidato pengantar rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2026, beserta nota keuangannya pada tanggal 15 Agustus lalu, Presiden Prabowo Subianto yang tidak menyinggung kenaikan gaji aparatur sipil negara. Kala itu Presiden hanya menyinggung soal gaji guru dan dosen, serta tunjangan profesi guru non-PNS. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. PT PP Persero Tbk semakin dekat menyelesaikan rencana divestasi aset anak usahanya di sektor perkeretaapian, yaitu PT Celebes Railway Indonesia, di mana 3 calon investor telah mengajukan penawaran final, menandai tahap akhir proses divestasi yang diharapkan rampung pada tahun ini. PT PP Persero Tbk semakin dekat menyelesaikan rencana divestasi aset anak usahanya di sektor perkeretaapian, yaitu PT Celebes Railway Indonesia. Persero mengungkapkan proses divestasi sudah masuk tahap evaluasi terhadap 3 final planning offer atau FPO dari calon investor. Pengerucutan private bidder direncanakan selesai pada Oktober 2025. Langkah divestasi ini bagian dari strategi PT PP untuk fokus pada bisnis inti serta mengurangi beban hutang dan biaya bunga perusahaan. Selain PT Celebes Railway Indonesia, PT PP juga melakukan divestasi pada anak usaha lainnya, yaitu PT PP Infrastruktur yang bergerak di bidang sistem penyediaan air minum atau SPAM. 3 investor, 2 nasional dan 1 asing sedang melakukan due diligence sebelum mengajukan penawaran resmi. Divestasi ini diharapkan dapat memperkuat fokus bisnis utama dan efisiensi keuangan perusahaan. Dari sisi operasional, PT PP mencatatkan nilai kontrak baru sebesar Rp15,8 triliun hingga Agustus 2025. Yang menandakan momentum bisnis konstruksi tetap berjalan positif meski perusahaan tengah merampingkan portofolio. Kontrak baru dinominasi proyek dari sektor BUMN, swasta, dan pemerintah, dengan berbagai segmen pengembangan infrastruktur seperti tambang, jalan, jembatan, dan pelabuhan. Dengan penyelesaian divestasi dan langkah strategis fokus bisnis konstruksi, PT PP optimis memperkuat posisi sebagai perusahaan konstruksi terkemuka di Indonesia untuk menopang pertumbuhan berkelanjutan. Berbagai sumber untuk IDX Channel.